Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan kita lanjutannya, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Seperti yang sudah kita ketahui semua, bahwasanya Abbasiyah ini adalah salah satu kekhalifahan ya yang ada di sejarah Islam, di mana ini urutan setelah Umayyah ya. Yang pertama ada Rasulullah SAW, kedua ada Khulafaur Rasyidin, ketiga ada Umayyah, yang keempat ada Abbasiyah ya. Jadi ada ini sampai yang keempat. Ini yang akan kita bahas yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan. Yang pertama pemerintahannya, kedua ilmu pengetahuan dan kebudayaan gitu. Kemudian output yang kita inginkan adalah kita memiliki sifat yang mulia, yaitu cinta kepada ilmu pengetahuan, rajin membaca dan menuntut ilmu, percaya diri dan pantang menyerah, tekun dalam belajar. Daulah Abbasiyah ini adalah merupakan tadi ya kelanjutan dari Bani Umayyah. Pendirinya adalah Abdullah As-Soffah bin Muhammad ya. Silakan diingat-ingat, Abdullah As-Soffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Ya, ini Abbasiyah ini diambil dari nama kakeknya ya, kakeknya yaitu Al-Abbas gitu. Pemerintahan ini berbeda-beda ya, sesuai dengan zamannya, karena ini sangat lama, mulai dari 750 sampai 1258. Ini hampir berapa? 8, 9, 10 ya, hampir 6 abad gitu ya, kurang lebihnya ya. Ini ada periode pertama 750 sampai 845. Ini masih pengaruh Arab dan Persia pertama, periode kedua, periode ketiga, periode keempat, periode kelima ya. Ini sampai periode kelima, yaitu pada tahun 1258. Kira-kira kalau kita hitung sampai sekarang usia Abbasiyah ini sudah 700-an ya, sudah sangat lama. Ini pendirinya pendiri Abbasiyah. Ini raja-rajanya ada banyak sekali ya, Al-Mansur, Al-Mahdi, Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid. Oke, kita langsung saja. Nih, pada masa Abbasiyah ini merupakan masa keemasan ya bagi umat Islam, di mana pada masa itu banyak sekali pencapaian yang diraih oleh umat Islam, begitu bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Juga banyak sekali penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Fenomena ini melahirkan cendekiawan ya, atau profesor-profesor besar, menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai ilmu pengetahuan. Ya, ini adapun capaiannya ada di bidang ilmu filsafat. Ya, ini tokohnya Abu Nasyar. Ada di bidang kedokteran begitu ya. Ini contohnya tokohnya Hunain bin Ishaq ya. Ada Jabir bin Hayyan.
yang dikenal sebagai bapak ilmu kimia ya. Terus ada perkembangan pengetahuan dalam ilmu matematika ya. Matematik juga ada. Tokoh yang terkenal adalah Al-Khwarizmi ya, penemu huruf 0. Terus ada Banu Musa, mengukur permukaan datar dan bulat. Terus ada bidang ilmu falak, astronomi, ada bidang astronomi, ada ilmu tafsir ya, ada Ibnu Jarir At-Tabari dengan kitab tafsir Tabarinya, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Sunda dan lainnya. Terus ada hadis. Kita sekarang mengenal Imam Bukhari, Imam Muslim ini pada zaman Abbasiyah ya, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi. Di bidang tauhid ada Wasil bin Atha, Abu Hasan Asari ya, ada Al-Ghazali juga. Bidang tasawuf ada Syihabuddin, ada Imam Ghazali juga, dan ada yang paling terkenal ya, fuqaha ya, yang kita kenal Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Ahmad, yang ada 4 ya, hujjah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian untuk tadi ilmu pengetahuan, untuk kebudayaan, kemajuan yang dicapai tidak hanya mencakup sosial saja, tetapi juga semua aspek ya, semuanya maju pada waktu itu, baik administrasi, pemerintahan, militer juga maju, pemerintahan, pertanian, perdagangan, industri, islamisasi pemerintahan, banyak sekali ya, hampir pokoknya semuanya, pendidikan, kesenian, pendidikan dasar, menengah, sampai PT, perguruan tinggi ya, toko buku, media tulis, wah, seni musik, arsitek, semuanya ada ya. Jadi sangat luar biasa ketika itu pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, sikap kita bagaimana? Kita sebagai generasi atau anak cucu, tadi sudah dijelaskan ya, kita harus semangat belajar. Nah, ini sikap kita setelah melihat kisah dari Abbasiyah ya, kita harus cinta kepada ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu telah banyak sekali diciptakan, kita harus cinta biar kita bisa menciptakan juga. Terus rajin membaca dan menuntut ilmu. Jangan hanya bersantai-santai, jangan ya. Percaya diri dan pantang menyerah. Seperti hanya Abbasiyah ini, mereka sangat percaya diri dan pantang menyerah, kemudian tekun belajar. Nah, jadi kalian yang masih tahapan belajar, silakan kalian untuk rajin dan tekun belajar gitu ya. Ya, sekiranya cukup. Bila ada pertanyaan silakan kita didiskusikan, kemudian nanti kalian mengerjakan soal yang saya share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.